Halo, salam kenal semuanya. Kembali lagi bersama saya Rena Novita dari mahasiswa Magister Ekonomi Universitas Ciputra. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bisnis model Canvas di Indonesia Stock Exchange Jambi Representative Office atau Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Jambi. Untuk BMC yang pertama yaitu front stage, itu ada 5 poin: value proposition, customer relationships, customer segment, revenue, dan juga channels. Value proposition di Bursa Efek Indonesia sendiri itu ada 30 kantor perwakilan. Nah, jadi yang dulu namanya itu Bursa Efek Jakarta, di merger dengan Bursa Efek Surabaya. Nah, sekarang namanya IDX ya, Bursa Efek Indonesia atau bahasa Inggrisnya Indonesia Stock Exchange. Kalau di daerah, di kantor perwakilan itu bukan kantor cabang, jadi di kantor perwakilan itu tugasnya hanya edukasi, sosialisasi saja sebagai pusat informasi pasar modal di daerah. Nah, jadi kalau misalnya di kantor perwakilan itu tidak ada yang namanya direktorat yang lain, seperti misalnya direktorat pengawasan, direktorat perdagangan itu tidak ada. Jadi hanya satu unit di bawah pengembangan wilayah area 1. Seperti tujuan dari Bursa Efek Indonesia mempunyai kantor perwakilan di daerah, yaitu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pasar modal. Nah, jadi dulu kalau misalnya jadi investor saham itu sangat mahal, apalagi di tahun 90-an, buka rekening itu minimal puluhan juta rupiah, satu lot saham itu juga ratusan juta rupiah ya bahkan ya. Nah, sekarang itu Bursa ingin mengedukasi masyarakat bahwa investasi itu bukan cuma yang real loh, yang emas, properti, tanah gitu ya, tapi juga financial asset itu sudah sangat murah. Bahkan untuk kalangan siswa sekolah yang udah memiliki KTP pun itu sudah bisa membeli perusahaan-perusahaan besar di negeri mereka sendiri. Nah, yang kedua, remote trading system itu sudah diberlakukan di bursa sudah dari tahun 2007. Jadi, investor bisa membeli instrumen investasi di pasar modal secara online dari handphone ataupun dari komputer. Edukasi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia itu gratis, baik secara online maupun offline. Dan juga gedung bursa itu terbuka untuk umum dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore sebagai pusat informasi pasar modal. Yang di bawah adalah itu kantor Bursa Efek Indonesia yang ada di Jakarta ya, IDX Pusat. Channels type-nya direct. Jadi edukasi yang diberikan oleh bursa itu adalah secara langsung kepada calon investor, investor maupun emiten. Tujuannya apa? Membantu anggota bursa, perusahaan sekuritas atau manajer investasi untuk dapat menambah investor baru dan juga investor domestik khususnya karena investor di Indonesia secara volume ya, secara volumenya itu kebanyakan dari 52% domestik, 48% asing. Channel space-nya, yang pertama awareness-nya itu kita mengadakan edukasi pengantar pasar modal, jadi itu untuk masyarakat awam yang belum tahu tentang investasi di pasar modal. Evaluation-nya ada sekolah pasar modal level 1, itu sudah masuk ke tingkat selanjutnya. Jadi peserta akan diberikan pemahaman mengenai pasar modal, produk pasar modal, dan juga analisa. Lalu per case-nya yaitu sekolah pasar modal level 2, di sini sudah ada analisa saham yang lebih mendalam dan produk lainnya. Dan delivery-nya ada pembukaan account. Nah, pembukaan akun ini bisa dilakukan secara massal ataupun juga dilakukan secara setelah acara seperti itu. Dan after sales ada kelas investor. Jadi investor setelah mendapatkan edukasi dari pengantar atau sekolah pasar modal level 1, maka tidak akan langsung dilepas begitu saja. Investor yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, belajar, mendapatkan market outlook, mendapatkan informasi berita, isu, itu semuanya bisa tergabung dalam kelas investor. Nah, di sini contohnya di foto sebelah kanan ini ada
edukasi di mall, kita lakukan kepada Gen Z ya, dan juga kepada ibu-ibu gitu. Selanjutnya, customer relationship type-nya long term. Jadi memang investor itu yang sudah diedukasi akan terus di-maintain oleh bursa dan perusahaan sekuritas dalam hal edukasi lanjutan. Nah, di sini ada kampanye ya, tagar aku investor saham. Nah, ini untuk menambah kebanggaan sebagai investor pasar modal di Indonesia. Dan di bawahnya ini ada saham-saham perusahaan yang bisa dibeli oleh masyarakat Indonesia. Ada Bank BRI, ada PT Timah, Mandiri, Waskita. Ini semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang perusahaannya sudah PT dan belakangnya sudah TBK, artinya sudah terbuka, bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri dalam hal customer relationship model notes involved with customer itu membangun komunitas di community. Jadi memang dari kampus ada galeri investasi, kita punya 25 galeri investasi di Jambi sendiri, dari kota maupun sampai ke kabupaten untuk mengembangkan pasar modal, memperbanyak literasi dan inklusi pasar modal. Juga ada membina komunitas pasar modal umum, membina duta pasar modal. Nah, ini lebih ke individual, jadi ada duta-duta yang juga kita siapkan untuk memperbanyak lagi edukasi dan literasi, karena sekarang edukasi dan literasi bukan hanya secara offline saja, baik secara sosial media, TikTok, Instagram, itu juga sangat membantu edukasi dan literasi masyarakat terhadap investasi legal. Justru masyarakat sekarang banyak yang terkena investasi bodong karena sosial media, makanya juga kita menggerakkan edukasi melalui sosial media. Dan juga kolaborasi bersama komunitas lainnya, baik itu komunitas UMKM, komunitas buku, komunitas apa saja yang ingin tahu mengenai pasar modal. Selanjutnya, revenue stream pricing. Nah, Bursa Efek Indonesia sendiri itu bukan profit-oriented company, sehingga edukasi yang dilakukan itu secara gratis. Nah, namun Bursa mendapatkan pendapatan dari LIFI. Nah, LIFI itu biaya LIFI adalah biaya yang ditarik oleh anggota Bursa, yang sebelah kiri ya, ini ada daftar anggota Bursa atau perusahaan sekuritas atau manajer investasi. Jadi kalau rincian biayanya itu ada PPN, ada PPH, ada broker fee. Nah, ada juga biaya LIFI yaitu untuk bursa, KPEI dan KSEI sebagai self-regulatory organization di pasar modal Indonesia. Selanjutnya customer segment mass market. Jadi memang tidak terbatas usia, semua bisa kita edukasi, mulai dari anak kecil, anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, terus juga karyawan, pengusaha, pensiunan, ibu-ibu, itu semua bisa kita edukasi. Memang kita bagi berdasarkan materinya, berdasarkan generasinya ya, ada gen alpha, gen Z, gen Y, gen milenial, terus juga ada gen baby boomers gitu. Selanjutnya key activities finansial. Nah, jadi karena ini adalah kantor perwakilan, bukan kantor cabang, jadi seluruh pendanaannya disupport dari pusat. Seperti itu. Nah, dana yang disupport oleh pusat itu berasal dari biaya LIFI, tadi biaya LIFI transaksi, biaya GoPublic, serta biaya administrasi, dan juga ada biaya layanan data di Bursa Efek Indonesia. Kita masuk ke backstage. Di backstage ini ada banyak poin-poin yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, key resources physical. Nah, gedung Bursa Efek sendiri di Provinsi Jambi itu ada 3 lantai. 3 lantai dengan 4 sekuritas. Nah, jadi gedung ini berfungsi sebagai pusat informasi pasar modal. Di sana ada 4 sekuritas yang akan membantu konsultasi, terus juga ada ruang edukasi, ada ruang perpustakaan atau ruang baca seperti yang terlihat di kanan bawah dan kiri bawah. Terus ruang edukasi yang di atas, terus juga ada
Ruang edukasi terdiri dari 3 ruangan, jadi memang sangat-sangat banyak gitu ya untuk masyarakat Provinsi Jambi, lumayan memadai, sehingga kita bisa mengadakan edukasi dalam 1 hari itu bisa 2 sampai 3 edukasi, seperti itu. Yang selanjutnya, key resources intelektual. Nah, intelektual di sini yaitu kerjasama atau MOU atau perjanjian kerjasama PKS itu ya kepada sekarang 25 galeri investasi baik di Provinsi Jambi, baik pada kampus, perusahaan, sekolah, komunitas, institusi, dan lainnya. Nah, jadi foto sebelah kanan ini adalah peresmian-peresmian galeri investasi yang ada di Provinsi Jambi. Key resources selanjutnya adalah human. Nah, kantor perwakilan bursa di seluruh Indonesia itu memiliki hanya 3 karyawan, yaitu terdiri dari kepala kantor, staff trainer, dan staf administrasi. Namun, di kantor sendiri ada beberapa space yang kita berikan untuk perusahaan sekuritas yang belum memiliki kantor sendiri. Nah, di kantor perwakilan Jambi ada 4 perusahaan sekuritas, yaitu RHB Sekuritas, Pintraco Sekuritas, BRI Dana Reksa Sekuritas, dan FAC Sekuritas. Namun, keseluruhan perusahaan sekuritas di Jambi ada 11. Jadi ada 7 perusahaan sekuritas yang sudah memiliki kantor sendiri. Kita lanjutkan dengan key activities finansial. Nah, kantor perwakilan mendapatkan pendanaan dari pusat, bukan cabang, sehingga semua pendanaan, semua anggaran dari kantor perwakilan itu harus kami ajukan dulu pada pusat, dan dananya itu bersumber dari levi transaksi dan biaya-biaya perusahaan yang ingin mendaftar sebagai untuk go public. Key activities production. Nah, produksi yang dilakukan di kantor perwakilan itu berupa jumlah kegiatan, jumlah peserta. Nah, totalnya bisa mencapai 500 lebih kegiatan, baik secara offline maupun online. Nah, ini contoh kegiatan yang dilakukan secara offline. Nah, ada yang di kantor, ada juga yang di mall, ada juga yang di kampus. Tapi kalau secara online itu kita biasa mengadakan di Zoom meeting dan juga di Microsoft Teams. Key result selanjutnya, buyer-supplier relationship. Nah, buyer-supplier relationship ini biasanya berasal dari peserta edukasi yang berasal dari kampus, instansi, pemerintah. Ketika kita mengadakan suatu kegiatan, kita sangat membutuhkan peserta yang memenuhi kuota. Seperti itu. Biasanya sudah menjalin kerjasama dengan bursa, ataupun bursa yang mengirimkan surat permohonan, atau bursa yang diminta sebagai narasumber. Selanjutnya, cost structure, cost driven. Nah, biaya edukasi biasanya berupa konsumsi, spanduk, peralatan yang biayanya biasa bersumber dari pusat yang diperuntukkan untuk edukasi di kantor perwakilan. Biasanya disesuaikan. Kalau misalnya kegiatannya itu dibutuhkan biaya konsumsi yang kegiatannya hanya setengah hari, biasanya biaya konsumsinya lebih kecil, atau kegiatannya 1 hari full itu biaya konsumsinya lebih besar. Jadi disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan kegiatan. Cost structure variable cost. Nah, variable cost di KPBI Jambi itu biasanya kegiatan yang tidak bersifat rutin atau ad hoc. Nah, itu biasanya kita mengajukan lagi kepada pusat untuk kegiatan yang tidak bersifat rutin. Selanjutnya, cost structure, social and environmental cost. Nah, di kantor perwakilan sendiri rutin mengadakan CSR kepada tergantung tema, biasanya kepada pemerintah, kepada komunitas, kepada masyarakat. Tujuannya apa? Jadi manfaat adanya kantor perwakilan di Provinsi Jambi sendiri itu bisa bermanfaat bagi lingkungan. Apa saja yang sudah pernah diberikan CSR-nya? Contohnya pada saat COVID kemarin, bursa memberikan bantuan alat-alat kesehatan, terus juga ada sembako, terus juga ada pada saat ada kebakaran lahan di Provinsi Jambi, bursa memberikan bibit dan penanaman kembali untuk reboisasi gitu ya. Terus juga
Bursa memberikan 2 unit ambulan kepada pemerintah provinsi dan juga kepada kampus memberikan peralatan belajar. Sejauh ini itu sudah diberikan oleh bursa kepada dari kantor perwakilan kepada pemerintah, institusi, dan masyarakat. Dan berikut bisnis model kanvas kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Jambi secara rangkuman. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan BMC IDX Jambi. Sampai ketemu di materi selanjutnya.